Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai generator sinkron. Pertama kita akan membahas definisi dari generator secara umum, yaitu adalah salah satu jenis mesin listrik yang mampu mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik gitu kan. Dikatakan sebagai generator sinkron dikarenakan kecepatan putaran pada rotor akan selalu sama dengan kecepatan putaran pada medan magnetnya gitu. Di sini saya anotasikan Fs untuk kecepatan putaran pada medan magnetnya, sedangkan Fr ini untuk kecepatan putaran pada rotor. Pada ilustrasi di bawah ini digambarkan yaitu sebuah turbin yang terkoppel dengan generator. Terkoppel ini yang dimaksud yaitu adalah di mana turbin ini akan satu shaft dengan rotor gitu. Pada ilustrasi ini bisa dilihat pengkonversian dari energi mekanik menuju ke energi elektrik gitu kan. Energi mekanik ini diperoleh dari perputaran yang ada pada turbin. Yang turbin ini bisa digerakkan menggunakan energi uap, gas, atau air gitu kan. Tergantung penggeraknya turbin gitu. Karena turbin ini berputar, otomatis stator pada generator ini juga akan ikut berputar. Karena pada rotor ini terdapat suatu komponen yang dinamakan slip ring atau komutator yang sudah dieksitasi atau diinjeksikan arus DC menggunakan rangkaian penguatan, ini akan timbul yang namanya arus pada rotor. Karena timbul arus pada rotor, maka akan menghasilkan medan magnet di sekitar kumparan rotor gitu kan. Dikarenakan terdapat putaran pada rotor yang sekaligus juga akan membuat medan magnet juga ikut berputar gitu kan. Nanti akan memotong yang namanya kumparan pada stator. Karena kumparan pada stator ini berupa rangkaian tertutup atau loop yang tertutup, maka akan timbul GGL atau induksi tegangan pada stator gitu. Nah, inilah nantinya akan menjadi prinsip bagaimana tegangan itu bisa dihasilkan pada stator generator gitu. Pada ilustrasi juga kita lihat untuk nilai daya yang dihasilkan dari energi mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Di sini nggak akan selalu sama untuk nominal daya yang dihasilkan gini. Apabila yang dihasilkan dari mechanical powernya itu 100%, maka yang dihasilkan sebagai energi listrik ini nggak akan sama dengan 100% gitu kan. Akan selalu di bawahnya. Dikarenakan apa? Rugi-rugi daya yang disebabkan oleh konstruksi dari generator, yaitu yang terdapat pada kumparan stator dan juga kumparan rotor. Atau nanti lebih jelasnya akan dijelaskan pada pembahasan mengenai efisiensi dari generator gitu. Untuk klasifikasi dari generator sinkron ini dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama berdasarkan fase tegangannya, ada yang 1 fase, ada yang 3 fase. Berdasarkan penguatan atau exciter itu ada yang tipenya brushless, ada yang tipenya brush exciter atau menggunakan sikat arang sebagai media kontak atau injeksi arus DC ke bagian slip ring. Nah, ini menggunakan media kontak sikat arang gitu. Dengan brushless ini tidak menggunakan sikat arang, melainkan bisa menggunakan PMJ atau permanen magnet generator gitu. Jadi tidak menggunakan sikat arang sebagai media kontak arus DC-nya ke slip ring gitu. Untuk yang klasifikasi generator berdasarkan bentuk rotornya itu dibagi menjadi 2. Ada yang salient pole rotor atau bentuk kutubnya ini menonjol, dan juga ada yang bentuknya silindrik atau dia itu memanjang dan tidak menonjol.
Ini untuk penjelasan dari segi konstruksi berdasarkan konstruksi rotornya gitu. Klasifikasi generator berdasarkan konstruksi rotornya, ada yang model silindrik dan juga ada yang model salian atau menonjol. Ini silindrik ini mempunyai ciri khas yaitu di mana kutub-kutubnya akan lebih sedikit dibandingkan kutub-kutub pada rotornya sih yang jenis tipe rotor salian atau yang menonjol ini. Ini lebih banyak digunakan untuk turbin-turbin yang digerakkan oleh uap, gas, dan lainnya, sedangkan untuk yang salian ini lebih banyak digunakan pada pembangkit yang penggeraknya itu medianya itu air. Karena bisa kita lihat sendiri ya, kutub-kutub yang terdapat pada jenis salian pole rotor ini banyak itu. Maka karena berdasarkan rumus putaran pada rotor gitu kan, dimana frekuensi yang dihasilkan itu bergantung pada putaran pada rotornya, itu akan bergantung pada jumlah kutub gitu. Bila jumlah kutubnya ini semakin banyak maka putarannya yang dihasilkan semakin rendah gitu. Sama dengan bentuknya yang ada di salian ini, itu relatif kecepatannya itu lebih rendah dibanding dengan yang bentuknya silindrik ini, kecepatannya lebih tinggi karena kan jumlah pole yang ada di rotornya itu berbeda, lebih banyak yang ada di tipe salian pole rotor. Ya, untuk gambaran selanjutnya adalah media atau pengontrolan tegangan pada generator yang menggunakan alat atau device AVR atau Automatic Voltage Regulator. Automatic Voltage Regulator ini fungsinya yaitu agar menjaga tegangan pada generator ini selalu konstan. V pada terminal atau tegangan generator ini agar selalu konstan gitu. Akan selalu konstan dengan apa? Yaitu menjaga arus DC atau tekanan DC yang dihasilkan oleh exciter atau penguat itu akan diinjeksikan ke slip ring ini, disesuaikan berdasarkan beban yang ditanggung oleh generator gitu. Untuk fungsinya sendiri, AVR ini kalau di pembangkit PLTU digunakan untuk mengubah VAR yang dihasilkan generator ini. Naik turunnya VAR ini diatur oleh AVR gitu. Sedangkan daya aktif ini diatur oleh yang namanya governor valve atau katup yang mengatur banyak sedikitnya uap yang masuk ke turbin gitu. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai efisiensi pada generator gitu. Seperti yang kita bahas tadi, generator terdiri dari bagian mekanik dan juga elektrik. Yang mekanikal tadi berupa bearing dan juga konstruksi bearing dan juga celah udara yang ada pada generator gitu. Nah, ini dibagi menjadi 3 untuk rugi-rugi daya pada generator. Yang pertama adalah rugi-rugi tetap. Rugi-rugi tetap ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada yang mechanical, ada yang mechanical loss yang terdiri dari gesekan terhadap udara dan juga gesekan akibat bearingnya, bagian yang melakukan putaran dan juga statik. Untuk yang stator core ini adalah konstruksi dari inti besi yang ada pada stator dan rotor gitu. Yang kita tahu untuk inti besi sendiri, meskipun sudah didesain sedemikian rupa untuk menghilangkan arus eddy, namun pasti akan ada arus eddy, itu akan tetap ada meskipun jumlahnya sedikit, tapi itu mempengaruhi yang
rugi-rugi yang ada pada generator. Yang kedua adalah sisi load loss atau beban. Ini dibagi menjadi dua, yaitu akibat kumparan pada stator dan juga stray load loss atau akibat rugi-rugi daya akibat hal lainnya gitu. Untuk yang ketiga adalah rugi-rugi daya akibat kumparan pada rotor dan juga sisi penguatannya. Terhadap rotor ini karena ada kumparan terbuat dari tembaga yang memiliki tahanan dalam yang nantinya akan menghasilkan daya juga berupa panas, yaitu dengan rumus I kuadrat RR ini pada tembaga. Sedangkan I kuadrat ini diperoleh dari arus yang mengalir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan singkat mengenai generator sinkron. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.